Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, Anda masih menyaksikan Dialog Ruang Publik untuk edisi 11 Juli 2023. Seperti Dialog Ruang Publik pada umum dan biasa saja, kita akan membahas begitu banyak isu-isu pemerintahan ataupun juga hal-hal yang perlu kita kaji dan kita ajak untuk berdiskusi bersama narasumber kita yang luar biasa. Dan memang ketika kita membahas sebuah sistem, maka sistem pemerintahan ini banyak sekali terkait dengan unit-unit tertentu, dari unit tingkatan terendah hingga unit tingkat tertinggi, dan ini juga melibatkan seluruh stakeholder, OPD dan lain-lain. Nah, bagaimana sistem-sistem ini bisa terbangun dan akhirnya bisa mewujudkan pemerintahan yang bisa memberikan dampak kepada masyarakat, bangsa dan juga negara. Hal ini juga tidak terlepas dari APDESI atau juga yang sering disebut dengan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, yang juga berkontribusi aktif dalam membangun dan berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Dan bagaimana apa yang akan menjadi fokus pembahasan APDESI pada tahun 2023 ini, memang tema kita masih terkait dengan persiapan Rakornas APDESI tahun 2023 yang dimana tuan rumahnya dengan bangga di Provinsi Jambi. Dan memang untuk membahas hal ini telah hadir bersama kami di ruangan ini, di studio kita, 3 narasumber yang akan berdiskusi dan berbincang terkait dengan APDESI. Dan kita akan sapa terlebih dahulu. Yang pertama di sini ada Bapak Samsul Fuad. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Selamat sore Bapak Samsul Fuad, ini selaku Ketua APDESI Provinsi Jambi dan juga Ketua DPD Provinsi Jambi untuk kepengurusan di APDESI ya Bapak ya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Selamat datang ya Bapak di Dialog Ruang Publik kita. Dan untuk yang berikutnya di sini ada Datuk Sarkoni. Selamat sore Datuk. Ya, selamat sore. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Datuk ini merupakan Kades Niaso dan sekaligus juga DPC APDESI untuk Muaro Jambi ya Datuk ya. Dan juga telah bergabung bersama kami di sini ada Datuk Robani, merupakan Kades Bukit Baling Muaro Jambi, yang dimana beliau merupakan Ketua 1 KK APDESI Provinsi Jambi. Selamat sore Pak Robani. Dan memang kita akan begitu banyak berbincang, pemirsa dan saudara, tetapi seperti biasa kita akan membuka selalu di line interaktif untuk Bapak dan Ibu ataupun saudara yang ingin bergabung bersama kita dan berdiskusi di 0741 66385 atau di 0811 743 3133. Nah, memang ketika kita membahas APDESI ini, tadi sudah saya singgung bahwa APDESI ini Provinsi Jambi menjadi tuan rumah ya Pak Samsul. Nah, bagaimana sebenarnya sejarah berdirinya APDESI ini sendiri Pak Samsul? Baik, APDESI ini berdiri mulai tanggal 17 Mei 2005, itu Munas pertama di Jakarta, lalu sampai Munas keempat juga di Jakarta kemarin. Jadi inilah di Jambi, sebenarnya tahun 2005 juga sudah ada APDESI. Cuman mungkin kepengurusannya ya zaman dulu dengan zaman sekarang kan hanya berbedanya itu saja. Jadi sudah dari tahun 2005 sampai sekarang. Berarti usianya sudah hampir menginjak 20 tahun 20 ya kalau tahun, kurang lebih ya, untuk APDESI ini sendiri. Ya. Nah, untuk tahun ini sendiri, bagaimana bisa Provinsi Jambi akhirnya menjadi tuan rumah APDESI ini? Kalau kita cerita untuk sebagai tuan rumah ini sebenarnya memang berat lah ya, karena lirikan orang-orang mereka dari provinsi lain, karena mereka menilai Jambi ini kecil. Nah, saya selaku Ketua APDESI Provinsi Jambi, saya siap mensukseskan Rakernas di APDESI tahun 2023 Jambi. Saya akan buktikan Jambi ini besar, bukan sekedar kecil gitu. Jadi ketika penentuannya saat itu, ini kan APDESI ini sebuah rangkaian, apalagi di saat ini kita membahas tentang Rakernas ya Pak ya. Nah, Rakernas yang sebelumnya, di tahun sebelumnya tuan rumahnya siapa? Rakernas sebelum ini di Jakarta Pak. Oh, sebelumnya di Jakarta. Jakarta. Waktu itu bagaimana akhirnya bisa bersikukuh untuk membuktikan kalau Jambi layak? Nah, kemarin ya saya membuktikan bahwa saya siap jadi tuan rumah dan siap mensukseskan. Jadi hasil rapat pleno DPP APDESI juga dihadiri oleh ketua DPD APDESI se-Indonesia, sepakat Jambi jadi tuan rumah. Jadi akhirnya tahun ini Jambi menjadi tuan rumah. Tuan rumah, alhamdulillah. Dan untuk pelaksananya kapan itu Pak untuk APDESI-nya? Pelaksanaan Rakernas itu mulai tanggal 25, 26 Juli, 2 sampai 27 Juli 2023 di Provinsi Jambi. Mungkin di sini kan masyarakat Indonesia ataupun juga masyarakat Provinsi Jambi mungkin ada yang familiar, ada juga yang kurang familiar dengan APDESI ini sendiri. Padahal sudah dari 2005 memberikan kontribusinya. Sebenarnya sejauh ini program-program APDESI mungkin sedikit kita menyinggung sebelum kita nanti membahas lebih lanjut terkait dengan Rakernas seperti itu ya Pak. Program APDESI ini sendiri yang menjadi sorotan selama ini tuh apa Pak?
Samsul? Ya, program-program abdesi ini sebenarnya capaian-capaian abdesi ini banyak. Sampailah capaian-capaian abdesi ini ya, seperti ada dana operasional 3% dana desa itu perjuangan-perjuangan dari DPP Abdesi. Juga mungkin masyarakat banyak belum tahu apa itu Abdesi. Di sini saya jelaskan, Abdesi itu adalah merupakan suatu organisasi, yaitu Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia. Yang organisasi ini yang berbentuk profesi, yang ruang lingkupnya nasional, berbentuk satuan. Inilah Abdesi. Jadi kita Abdesi ini kecamatan itu DPK, kabupaten DPC, provinsi DPK dan DPP-nya pusat. Yang diketuai oleh Bapak Dr. Handes Haji Surtawijaya SPD MSI. Berarti ada struktur yang sudah kita sampaikan tadi bahwa sebuah sistem ini membangun akhirnya kemajuan bangsa seperti itu ya Pak? Iya, sudah ada strukturnya. Kebetulan juga saya di tingkat nasional itu ketua satu. Ketua satu OKK, organisasi keanggotaan dan kelembagaan. Saya jadi ketua satunya OKK di tingkat nasional. Baik, berarti wajar kalau tahun ini tuan rumahnya akhirnya menjadi Jambi seperti itu ya, karena ini melihat bagaimana ketua satu di nasional yang akan membuat sebuah program untuk di Provinsi Jambi sendiri. Nah, kalau membahas tadi Abdesi, ini ada sebuah program yang akhirnya mewujudkan sebuah implementasi. Nah, kalau misal dari Bapak Sarkodi sendiri ini kan terkait dengan implementasi di desa. Sejauh ini bagaimana sebenarnya Abdesi di desa, khususnya di Niaso sendiri, Pak? Saya menyangkut kabupaten ya. Nah, kabupaten ini udah merasakan kehadiran ada situ, berarti ada kesatuan, kesepakatan. Karena selama ini kan kepala desa ini kan main masing-masing gitu ya. Nah, dengan adanya adapsi, mereka satu nasib, satu perjuangan. Jadi bila satu sakit, itu semuanya sakit. Nah, tujuan abdesi ini adalah menjaga marwah kepala desa se-Indonesia. Nah, itulah tujuan. Dan kita sama-sama ingin memajukan bagaimana ekonomi seluruh Indonesia berbasisnya di desa, dari sektor pertanian. Nah, jadi peran kepala desa ini dengan adanya adanya kita bisa bertukar pikiran dengan memberikan contoh ke luar daerah, ke kabupaten. Jadi kita seimbang. Nah, kepala desa ini kan peraturnya tidak ada perbedaan, sama, gajinya sama, aturnya pun sama, mengeluarkan anggarnya sama, cuman ada perbedaan antara desa itu paling-paling mengenai suatu tergantung kepada wilayah. Nah, umpamanya wilayah ini kan ada suatu CSR-nya, ada yang berpenghasilan, ada tidak. Nah, inilah kita mau sinkronkan. Jadi tujuan ADS ini bukan untuk menyatukan sebagai untuk komponen, tapi untuk menyatukan bagaimana ekonomi seluruh rakyat Indonesia ini baju dengan tangan adaptasi. Nah, makanya saya bilang bersyukur. Nah, kita dengan adanya kompak kepala desa, ibarat pakai sepatu ya. Nah, kalau pakai sepatu itu, yang sebelah kanan itu rusak, mau tidak pakai? Tentu tinggal. Nah, jadi kita harus seperti itu. Majulah bersatu bersama adaptasi, mengajak semua pemerintahan desa itu harus satu kata dan satu tujuan. NKRI itu harga mati. Nah, untuk menjaga itu ekonomi yang perlu kita angkat melalui adaptasi. Berarti ada sisi yang bukan hanya sebuah organisasi, tetapi memang ini adalah badan yang akhirnya bisa menyatukan seluruhnya dan juga ada efek besar yang diharapkan nanti seperti ya. Ini tadi Pak Sarkoni kan mewakili DPC, maksudnya secara Kabupaten Muara Jambi. Nah, kita pengkerucut lagi nih ke Pak Robani nih. Datuk Robani ini sendiri pengurus juga sekaligus Kades di Bukit Baling ya. Nah, bagaimana Abdesi, respon Abdesi ataupun juga melihat dari situasi di Bukit Baling sendiri, Pak? Abdesi, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia. Di situ banyak manfaat bagi kami Kades, terutama Kades-Kades yang banyak belum berpengalaman. Sebab Kades itu kan tidak semuanya sarjana. Bahkan ada yang paket B, paket C, dan lain sebagainya seperti itu. Artinya SDM-nya mungkin ada yang sangat rendah, bahkan ada yang sangat tinggi, kan seperti itu. Dengan adanya Abdesi, itu kami kan silaturahmi, sering berkunjung kemana-mana ya. Disitulah kami dapat ilmu. Dan di sini saya juga berharap ya bagi pemerintah itu jangan sayang-sayang untuk memberi ilmu kepada kepala desa, ya, terutama tentang pasal, undang-undang dan lain sebagainya, kan seperti itu. Jadi saya berharap dari pemerintah kabupaten, provinsi, kabupaten dan kecamatan itu jangan
pelit sama ilmu. Artinya bagi kepala desa yang belum paham tentang undang-undang dan lain sebagainya, tolong diberi pemahaman. Nah, kan seperti itu. Memang abdesi ini sangat luar biasa. Bagi saya secara pribadi, kades yang baru menjabat 1 tahun 2 bulan kurang lebihnya, dengan adanya abdesi ini saya luar biasa dapat pengalaman. Nah, disitulah saya banyak bergaul sampai ke Jakarta, sampai ke Pulau Jawa, sampai ke Bungo, sampai ke Tebo. Saya pengen mencari ilmu, pengen tahu. Sebab secara pribadi latar belakang saya agak berbeda. Ya, saya jadi kades selama ini belum pernah, jadi RT pun belum pernah, jadi BPD pun belum pernah, jadi kadus pun belum pernah. Artinya tidak pernah masuk dalam struktur pemerintah desa. Dan saya pengen mengabdi kepada masyarakat, maka saya nyalon kades dan alhamdulillah terpilih dari masyarakat, dan alhamdulillah sampai hari ini menang jadi kades dan sekarang udah jadi kades. Ya. Baik, jadi ada istilahnya melalui abdesi ini bisa mengupgrade begitu banyak terkait koneksi, kemudian kemampuan-kemampuan, apalagi tadi terkait yang disampaikan Datuk Robani, background dari kades ini kan berbeda ya Pak Samsul ya. Nah, kalau untuk tahun ini sendiri abdesi itu apa yang diusung temanya ataupun juga rangkaian khusus yang menjadi fokus dalam abdesi tahun ini Pak? Kalau Rakernas ini kita punya tema membangun bersatu, desa bersatu, membangun Indonesia untuk menuju pemilu damai 2024. Itu tema kita. Jadi pembangunan berasal dari desa untuk menunjang pemilu 2024 ini. Kades itu bersatu, membangun Indonesia ini dari desa, kota sampailah ke ibu kota kita bangun, sehingga menuju pemilu 2024 ini damai. Baik, seperti itu ya. Jadi ada targetnya untuk pemilu ini sendiri. Memang kalau dari abdesi, apa sebenarnya harapan ataupun juga mungkin dari terkait dengan pemilu atau persiapan ya? Kenapa akhirnya mengusung tema demikian? Harapan kami selaku kepala desa, kami mengharap pemimpin Indonesia ini yang benar-benar memimpin rakyat Indonesia ini. Baik dari desanya, nanti mudah-mudahan tahun-tahun ke depan ini dana desa tambah lagi oleh presiden yang baru kan. Jadi kami leluasa lagi untuk membangun desa gitu. Itu harapan kami. Kami siapapun akan jadi presiden, itulah presiden kita. Jadi kalau sejauh ini terkait dengan tadi kan ada anggaran dana, seperti apa sebenarnya implementasi dari abdesi ini sendiri ketika ada dana yang dikucurkan, terus program seperti apa yang akhirnya bisa diwujudkan melalui abdesi dan juga sistemnya? Dana itu, dana desa itu memang tiap desa itu kan tidak sama. Itu memang sudah regulasi pengguna dana desa sudah ada diatur di sana. Contoh, ini dana desa ini tidak bisa membangun masjid, gitu. Berarti kita tidak bisa bangun masjid. Itulah sebagai contoh sebuah. Jadi dana desa itu sudah diatur, sudah ada regulasinya. Sehingga kepala desa ini hanya menjalankan hasil musyawarah desanya, bekerja sama dengan masyarakat, BPD, mari kita bangun desa ini sebagai apa gitu. Ini dananya gitu. Di dana desa ini harus kita habisi, nggak boleh harus habis nih. Tapi untuk pembangunan desa kita, harapan kita semua kepala desa menjalankan dan menghabiskan uang ini sesuai dengan regulasinya. Baik, ini kan ketika tadi membahas tentang abdesi ini kan sendiri jatuhnya tadi kalau penjelasan dari awal ini seluruh Indonesia, pasti ada temuan-temuan. Nah, ketika misalnya ada temuan kendala terkait tadi misal pembangunan masjid yang disampaikan Pak Samsul tidak bisa dilakukan, itu solusinya seperti apa biasanya abdesi keluarkan kalau memang dana tersebut tidak bisa digunakan? Solusinya tidak usah dibangun. Ya, kalau memang ini kan kalau desa wisata beda dengan desa yang lain. Kalau desa wisata itu, kalau sudah ada SK wisatanya, dia boleh membangun, contoh bangun masjid, tapi di daerah wisata, bukan di kampung gitu loh. Bukan, tidak boleh. Jadi intinya kita ini membangun desa, regulasi sudah diatur, ini bagian-bagian sudah diatur semua. Jadi kita nggak bisa nyimpang daripada itu kalau kita mau aman gitu kan. Jadi sudah ada strukturnya masing-masing. Sudah ada. Nah, kalau untuk persiapan Rakornas ini sendiri, kalau sejauh ini sudah berapa persen Pak Samsul? Kalau saya menilai untuk persiapan Rakornas ini, ya semua ya tinggal sudah 80%. Tinggal 20% itu menunggu peserta datang lagi. Berapa itu? Jadi persiapan-persiapannya, baik di acara nanti tanggal 25 malam itu ada rapat kerja abdesi di RCC. Habis itu siangnya kita ke Balai Rum untuk acara
intinya pokoknya bersama Bapak Presiden, Bapak Menteri, dan seluruh peserta Rakernas se-Indonesia hadir di situ. Baik, berarti di sini akan mengundang RI1 seperti RI1. itu. RI1 akan turun. Itu sudah dikonfirmasi akan datang ke Iya, Jambi. itu konfirmasinya Pak Gubernur kita langsung lagi ke Jakarta sekarang menghadap RI1, kesediaan beliau hadir ke Jambi. Baik, berarti ini sangat-sangat menarik ketika nanti ada RI1. Nah, kalau sudah turun nih RI1 biasa aja, kan ada sistem-sistem yang mungkin akan dibangun seperti itu, persiapan-persiapan matang terkait dengan pengembangan tertentu. Kalau dari Pak Sarkoni sendiri yang terlihat dari DPC nih di Muara Jambi sendiri, bagaimana persiapan yang akan dilakukan untuk menyambut RI1 nanti, Pak? Yang jelas kita dari Muara Jambi, semua anggota kepala desa, perangkat desa, kita berangkat semua. Karena kita untuk Muara Jambi itu termasuk tuan rumah karena kabupaten yang terdekat. Jadi saya harapkan, nah disinilah melihat suatu kesatuan kita. Nah, kita putihkan Jambi pada tanggal 25, 26, 27. Nah, begitu pula hatinya harus putih, gitu kan. Jadi arti kata kita sangat mengharapkan keberadaan ABCD adalah untuk sebagai wadah menyampaikan aspirasi kita karena ini tingkat nasional. Nah kalau untuk peran ke desa ya tergantung kebijakan kadesnya masing-masing. Contoh, kalau saya Desa Niaso kita mengambil kebijakan semua urusan saya gratiskan, ya kan. Nah tujuan kita adalah saya mengajak semua melalui adepsi bahwa kepala desa itu adalah untuk menyampaikan hajat masyarakat. Nah, kita didukung oleh pemerintah pusat. Jadi kalau saya selaku kades melalui adepsi itu permintaan dengan pemerintah pusat nggak banyak. Tingkatkan ekonomi masyarakat melalui petani. Nah, itu kalau ingin berubah kita ekonomi. Nah, jalannya gimana? Ya. Masyarakat Jambi banyak lahan tidur, tapi tidak punya alat, ya kan? Nah, di sini kita harus sinkronnya tuh. Bagaimana Provinsi Jambi ini 50% itu tidak bisa lagi dia beli lagi sayuran dia ambil sendiri, petik. Jika perlu kita bisa jual keluar antara provinsi. Nah, bagaimana pemerintahan Provinsi Jambi ini berserta kabupaten sepakat, ya kan? Bagaimana mensejahterakan. Nah, tulang punggungnya kepala desa. Berat loh kepala desa ini sebenarnya. Nah, tapi kita berjalankan dengan ikhlas. Nah, jadi dengan adanya kita niatnya untuk menyampaikan hajat masyarakat, mengurus masyarakat, sehingga terjadilah pemerintahan itu bersih. Nah, kita sepakat dari atas ke bawah. Nah, satu poin aja, tingkatkan pertanian. Maka kami dari adopsi, abdesi ini, kami itu sebenarnya kami mungkin pelan berjalan bersama dengan provinsi, mengajak semua, ayo kita bangun negeri kita, khususnya Provinsi Jambi, ya kan? Apa metodenya yang bisa ekonomi masyarakat Jambi ini bisa lancar, terutama ekonomi hari-hari, karena itu amannya satu negeri ketika masyarakatnya itu kenyang. Kebutuhan dia tuh aman. Nah, dari mana kebijakan inilah tonjolkan. Nah, ini saya usul kepada Menteri Desa, jika perlu anggaran untuk ditingkatkan. Baik, Pak Sarkoni, kita tahan dulu ya. Ini pembahasannya semakin menarik menurut saya karena memang sudah fokusnya mulai masuk ke bagian bagaimana nih kepala desa ataupun juga instansi terkait di desa itu menjadi tulang punggung untuk menunjang gitu ya perekonomian. Ini menarik sekali ya saudara dan pemirsa, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan kembali tetap di Dialog Ruang Publik.
Ya, saudara, Anda masih menyaksikan Dialog Ruang Publik untuk edisi 11 Juli 2023. Kita masih membahas terkait dengan abdesi dan juga persiapan Rakernas yang akan dilakukan di Provinsi Jambi. Tadi menarik nih ketika kita berbincang dengan Datuk Sarkoni sendiri ya, Datuk ya. Bagaimana akhirnya Provinsi Jambi terkait dengan kepala desa menjadi tulang punggung untuk meningkatkan perekonomian dan juga kesejahteraan masyarakat. Boleh dilanjutkan tadi bagian terkait dengan bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh Datuk? Ya, jadi kita kembali kepada adopsi. Dengan terbentuknya adopsi kabupaten, kita harus berseru dengan pimpinan seperti Pak Bupati. Ya. Dia harus berenergi kita kan untuk menyampaikan aspirasi. Kenapa? Kita setiap tahun kan ada musrembang ya. Dengan berdasarkan itu. Nah, jadi adopsi untuk di Kabupaten Muaro Jambi itu saya punya inisiatif. Ya bagaimana sih kita lihat? Karena kita harus meningkatkan ekonomi masyarakat. Tentu kita ada langkah. Nah, langkah pertama satu-satunya tingkatkanlah pertanian. Karena itu cocok tanam itu yang dibutuhkan. Nah, dengannya adanya kita saya kembali lagi tetap adopsi ya. Karena adopsi itu adalah suatu wadah, bukan arti kata hanya mengumpulkan semua kepala desa untuk bersatu, tidak, tapi kita harus ada misi dan program kita untuk sehingga kita desa punya tanggung jawab masing-masing bagaimana mensejahterakan masyarakat kita sendiri. Nah, berpengalaman itulah. Nah, tapi Provinsi Jambi dan Kabupaten arulah satu suara meminta kepada Pak Gubernur untuk bersama-sama bagaimana langkah terbaik untuk mensejahterakan masyarakat, tapi melalui program pertanian. Dengan baik, Pak. Dengan baik ya. Nah, kita tidak muluk-muluk punya kebun sayur hektar, enggak. Nah, programnya apa? Nanti umpama contoh di kabupaten, PPL pertanian itu ditingkatkan. Jika perlu TNI Polri itu dilibatkan untuk mengajak masyarakat gotong royong. Karena kita selama ini ke gotong royong itu kayaknya agak kurang ya. Sudah jauh dia ya. Sudah jauh. Nah, dengan program kita ngajak gotong royong nanti, terus kita bagaimana supaya ibu-ibu nanti dia bisa berpikir untuk membantu ekonomi para suami. Nah, mana yang di lingkungan ya. Jadi program itu saya bilang begini. Jadi karena kita status kadesnya, kepala desa ya. Nah, peran ibu PKK harus diaktifkan. Ibu-ibu kita perdayakan bagaimana nanam sayuran di sekitar lingkungan rumah kita. Jadi di situ adalah kita membuat perkebunan di perkarangan. Baik, Pak. Jadi memang terkait dengan bagaimana program ini sendiri dibangun melibatkan tidak hanya unsur kades tetapi juga mengembangkan. Gitu, seperti itu. Baik, Pak Robani. Nah, tadi ini disampaikan dengan Pak Sarkoni ini sebenarnya menarik tadi ya, ada fokus-fokus tadi terkait dengan Pak Robani sendiri. Bagaimana sebenarnya lokus ataupun yang Bapak lakukan di Desa Bukit Baling ini sendiri? Di Desa Bukit Baling, di situ kami sekarang lagi menggarap, yaitu tanah-tanah yang ada HGU ataupun ada yang kena PT yang belum bersertifikat. Sekarang kami berusaha untuk melepaskan tanah itu dari HGU ataupun perusahaan. Bahkan sudah kami sampaikan ke masyarakat semuanya. Baik, Pak Robani, sepertinya kita tahan dulu. Ini ada penelpon. Baik, kita akan angkat terlebih dahulu, saudara dan pemirsa. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Baik, silakan dengan siapa di mana dan pertanyaannya. Saya dari Bambang di Telanai. Baik, silakan Pak Bambang di Telanai. Baik, Pak. Terima kasih. Selamat sore, Bapak-bapak. Saya sangat senang juga karena sepertinya dalam waktu dekat kita juga bakal kehadiran tamu dari seluruh Indonesia ya pada abdesi di tahun 2023 ini ya. Nah, jadi yang ingin saya pertanyakan, memang esensi dari Rakor Abdesi ini adalah untuk memberikan perspektif dalam pengelolaan pemerintahan desa yang lebih baik ya nanti ke depannya. Lalu terkait dengan dana desa nih Pak Kades. Jadi bagaimana nanti ke depannya pengelolaan dana desa yang diharapkan selama pelaksanaan Rakor Abdesi ini, bagaimana peningkatan dan juga strategi yang akan dijalankan ke depannya supaya pengelolaan dana desa ini juga
dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa. Dan selanjutnya Pak Kades, saya juga mau tanya ini, kan ada informasi ya, jabatan Kades tuh 9 tahun Pak. Nah ini gimana Pak Kades, apakah setuju dengan jabatan Kades yang 9 tahun ini, dan jika setuju, strategi apa yang bisa dijalankan dengan rentang waktu yang cukup panjang jabatan dari Kades ini Pak? Terima kasih Bapak, selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang di teladan. Ini menarik pertanyaannya tadi. Ada dua fokus ya, terkait dengan pengolahan dana desa dan juga nanti terkait dengan posisi jabatan kepala desa itu sendiri. Nah, mungkin kita akan lanjutkan dulu tadi. Pak Robani kan masih gantung tadi. Boleh silakan jelaskan dulu, nanti kita akan perdalam pertanyaan Pak Bambang di Telanai. Ya, saya lanjutkan masalah sertifikat tadi. Itu di Bukit Baling, itu kan masih banyak itu ternyata tanah-tanah yang pada waktu itu ada digarap perusahaan. Terus perusahaan itu sudah di take over dengan perusahaan yang lain. Terus perusahaan yang lain juga udah di take over dengan perusahaan yang lain lagi. Nah, di situ lahan itu pada waktu itu yang saya dengar itu izinnya nggak nyampe ke situ, izin untuk menggarap lahannya dari perusahaan kan. Tapi di saat kami masyarakat itu mau bikin sertifikat, ternyata itu belum bisa. Maka sekarang saya sudah punya inisiatif, ya akan manggil perusahaan yang terkait, itu akan saya ketemukan dengan pihak BPN, Badan Pertanahan Nasional, nanti akan komunikasi titiknya di mana, salahnya di mana. Nah, seperti itu. Supaya tanah itu bisa kita sertifikatkan. Kasihan ya masyarakat itu banyak. Terus kemudian di Bukit Baling lagi itu masih banyak itu tanah-tanah yang HGU di daerah kilometer 42. Kemarin sudah saya sampaikan ke masyarakat, pengen komunikasi, artinya tanah itu mau kita ajukan ke pihak kehutanan, minta dibebaskan. Artinya sekarang lagi berusaha mengarah ke situ. Terima kasih. Baik Pak Robani, jadi ini terkait dengan tadi ya, fokus dari Abdesi ini sendiri ternyata juga terkait dengan pengolahan lahan seperti yang disampaikan Pak Sarkoni, sehingga memang lahan-lahan ini bisa difungsikan, tidak tidur, dan juga bisa mensejahterakan masyarakat. Seperti itu ya, yang sudah dilakukan. Ini salah satu contoh yang dilakukan di Bukit Baling seperti itu. Nah, kita masuk ke pertanyaan Pak Bambang tadi. Sebenarnya Pak Bambang ini di Telanai menarik sekali terkait dengan pengolahan dana desa. Seperti apa Pak Samsul Fuad, dan juga tadi terkait dengan adanya inisiasi atau bentuk dari jabatan Kades yang akan dilakukan 9 tahun. Mungkin Pak Samsul bisa menjelaskan, nanti bisa ditambahkan sama bapak-bapak yang lain. Baik, masalah pengolahan dana desa ini sebenarnya Kades ini hanya menjalankan. Undang-undang dari Kemendes itu sudah jelas. Regulasinya sudah jelas tentang pengolahan dana desa. Saya rasa banyak manfaatnya bagi masyarakat. Ya, di sini ada ketahanan pangan, ya kan? Ketahanan pangan itu 20% daripada dana desa. Nah, itu dimanfaatkan kepada masyarakat. Saya yakin bermanfaat bagi masyarakat. Contoh desa-desa yang mungkin belum banyak pembangunan, penerangan lampu jalan, itu bisa dimanfaatkan dari dana desa tersebut. Saya rasa banyak manfaatnya dana desa untuk masyarakat. Jadi pengolahan dana desa untuk keperluan masyarakat. Ya. Memang sebenarnya presentasi dana desa yang dikeluarkan pemerintah itu berapa persen sebenarnya kalau berdasarkan peraturan Pak? Kalau persentasenya juga yang jelas sekarang perjuangan Abdesi berjuang agar dana APBN itu untuk desa 10%. Itu diperjuangkan sekarang untuk pembangunan untuk ke desa. Berarti sedang dalam proses perjuangan seperti itu. Nah, kalau tadi itu yang pertama, kita mendengar pendapat Pak Samsul. Kalau yang kedua tadi terkait dengan inisiasi ada 9 tahun tadi, kalau kata Pak Bambang, itu seperti apa Pak Samsul? Ya, 9 tahun itu ada yang diuntungkan, ada juga yang dirugikan. Mungkin kalau yang kepala desa yang 3 periode sekarang mungkin sangat dirugikan, karena dia tidak bisa melanjutkan lagi kan. Tapi ya namanya kita di kepala desa mendukunglah rekan-rekan kita yang minta 9 tahun, ya kita dukung. Dan nanti manfaatnya ini kita rasakan setelah kita 9 tahun. Nah, kalau sekarang belum bisa kita bisa manfaatkan, kita belum merasakan 9 tahun kan. Nah, setelah 9 tahun besok baru kita enak 6 tahun, enaknya 9 tahun. Gitu. Saya rasa seperti itu. Berarti ini masih dalam wacana ya Pak? Wacana, belum ketok palunya. Belum ketok palu. Nah, ini pandangan dari Pak Samsul. Saya pengen tanya lagi nih, lanjut ke lebih dalam. Pak Sarkoni, seperti apa ditanggapan terkait dengan pertanyaan Pak Bambang tadi? Ya, kalau mengenai anggaran dana desa, saya rasa tidak ribet ya. Karena dana desa itu sudah diatur. Nah, sudah diatur
tinggal lagi kita musyawarah, jangan kita menggunakan anggaran desa itu dengan kepentingan yang melanggar aturan. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat apa. Nah, bukan keinginan. Nah, kalau keinginan kan lain bicara. Yang repot, nah, segala sesuatu itu, jadi saya ingatkan kepada kades seluruh se-Indonesia atau usul Ibu Provinsi Jambi, kita mencalonkan diri sebagai kepala desa itu adalah ujung tombak. Kita adalah abdi masyarakat, bukan suatu raja. Itu ingat itu. Nah, nggak pusing sebenarnya. Kalau ya 9 ya kembalikan 9, ngapain kita pusing-pusing? Yang kita pusing itu angka 9 mau jadi angka 6. Itu pusing kita. Ya kan? Nah, jadi kenapa? Karena kalau lelah, kita tidak bisa mengatakan lelah. Karena kita adalah politik. Nah, kita dipilih, kita mencalonkan diri. Setiap kita mencalonkan diri, berarti kita sudah siap. Apapun nanggung risikonya. Kan begitu. Nah, jadi makanya rentannya kepala desa ini terjadinya 9 tahun, kalau saya sangat mendukung. Karena apa? Kepala desa ini sangat rentan politiknya. Nah, jadi kalau 5 tahun, 6 tahun itu belum ada berteguran loh. Dengan pendukung yang nempro dan pendukung itu. Nah, tinggal lagi kita kebijakan. Kita terpilih, yang sudah ya sudah. Kita lanjutkan membangun. Tapi kebanyakan itu 60% itu pasti ya tergantung dari kebijaksanaan kita. Itu rentan itu. Kalau pilkada, oh enggak apa-apa. Pilpres aman, tapi kalau pilkades, waduh, karena kita udah merasakan. Kenapa? Ini setiap hari ya. Jadi ini, nah makanya saya bilang, dengan adanya usulan kita dari APDELSI untuk 9 tahun itu, untuk mengatasi hal itu, kapan lagi kita mau membangun? Kalau kita hanya menyelesaikan jadi ingat itu, membangun suatu negeri itu bukannya semudah, bukannya waktu harus singkat ya, nggak ada. Nah, 9 tahun itu saya rasa optimal. Nah, kalau memang nanti habis masa 9 tahun, ya sekarang kita tinggal pilih masyarakat. Bagaimana sih pemimpin ini? Ya kalau memang betul-betul dia memikirkan masyarakatnya, ya dipilih lah. Kayak kalau dia tidak memikir masyarakat, ya kenapa? Karena kita sudah netral gitu ya, tidak ada unsuran paksa-paksaan. Nah, jadi saya bilang menjadi kepala desa itu antara berat dan ringan lah ya. Nah, jadi tinggal lagi kita mengambil kebijaksanaan. Satu, ini saya berikan untuk pengalaman saya. Kita menjadi kepala desa, tugas kita pertama itu program pemerintah mengurangi angka penganggur setempat. Bagaimana masyarakat ini bisa bekerja? Itu masalah pekerjaan. Yang kedua, bagaimana ekonomi mereka? Bukan kita mengharapkan bantuan. Makanya sekarang terjadilah ada bantuan tepat sasaran, ya kan? Kita jangan dibiasakan. Nah, jadi kita memang atur ekonomi itu yang penting. Baru kita terciptakan suatu negeri yang aman. Baik, Pak Sarkoni. Jadi ada ini dari perspektifnya Pak Sarkoni terkait ke pertanyaan Pak Bambang tadi yang begitu menurut saya menarik sekali untuk diperbincangkan seperti itu. Nah, kalau dari Datuk Robani atau Pak Robani sendiri, mungkin pengalaman yang ada terkait sebagai pemimpin yang tadi juga bercerita sebelumnya tidak pernah memimpin tapi langsung jadi kades ya, itu silahkan Pak. Jadi gini, pengalaman saya tentang dana desa itu kalau mau diselewengkan sangat susah. Sebab ya kita musyawarah, terus di situ di saat mengerjakan itu ada pengawas. Terus kita kan ada BPD yang selalu mengawasi, pendamping desa yang selalu mendampingi, Pak Camat yang selalu membina kita, seperti itu. Itu saya rasa kalau dana desa itu sangat susah, sebab sudah ada tempatnya masing-masing. Itu tentang dana desa. Terus tentang jabatan 9 tahun, ya jabatan 9 tahun itu ya memang gimana ya? Kalau yang saya pikir 9 tahun itu terlalu lama, betul. Tapi menimbang mengingat memang politik ini yang sangat luar biasa itu, saya baru terjun ke politik baru ini ya. Ternyata betul luar biasa. Artinya ya di saat kemarin kompetisi itu
bagi kita yang terpilih ataupun yang menang atau terpilih itu sudah tidak bermasalahkan. Tapi mungkin yang belum terpilih mungkin masih mempermasalahkan. Makanya ya kalaupun 9 tahun itu pun dalam hal yang wajar lah kan seperti itu. Tapi ini akan kita jalani bila kita jalani dengan ikhlas, dengan apa adanya. Masalahnya seperti ini ya, ini semboyan saya. Saya jadi kades ini kalau secara ekonomi saya udah luar biasa. Saya punya kebun, saya punya usaha, saya punya klinik, bahkan istri saya, nyai saya itu pun pegawai negeri. Tepatnya dia perawat, ya, kerja di rumah sakit umum. Artinya secara ekonomi itu sudah cukup lah. Tapi saya jadi kades ini, tujuan saya pengen memanfaatkan sisa hidup saya untuk orang banyak, ya, bukan cuman untuk desa Bukit Baling, bukan. Artinya masyarakat dari manapun yang minta bantu dengan saya, insya Allah saya bisa bantu, seperti itu. Jadi itulah tujuan saya, pengen memanfaatkan sisa hidup saya untuk orang banyak. Baik Pak Robani, jadi ada menarik ya, sudah terjawab tadi pertanyaan-pertanyaan dari Pak Bambang sendiri terkait dengan bagaimana akhirnya proses yang dilalui sebagai kades dan untuk presisi dan lain-lain. Nah, kalau kita menekankan lagi, sebenarnya program-program abdesi ini apa saja? Biasanya kan ada, ini kan namanya ikatan secara nasional, program nasional, mungkin provinsi dan kabupaten seperti apa Pak Samsul? Program secara nasional abdesi itu ya mendesak pemerintah. Yang pertama tentang ya kalau kadesnya habis nih harus ada purna baktinya lah ya. Dan kedua yang didesak juga, kades ini serasa nggak ada bedanya sama bupati, gubernur. Kita sama-sama dipilih oleh rakyat. Kenapa kita tidak ada anggaran rumah tangga? Nah, ini harus didesak oleh DPP ke DPR sehingga kita kepala desa ini punya anggaran rumah tangga. Nah itu juga lagi mendesak DPR pemerintah agar 10% APBN itu kembali ke desa. Oh, jadi sedang menyusun ART-nya anggaran rumah tangganya ya Pak ya. Ini yang akan dibahas menjadi fokus di Rakor nanti juga? Sebenarnya sudah fokus di kemarin di Pleno Jakarta, sekarang sedang dibahas di DPR. Oh baik, berarti sudah diajukan, tinggal sedang ini. Nah selanjutnya kalau fokus itu secara nasional, untuk Rakornas ini sendiri nanti fokus utamanya apa yang akan menjadi topik pembahasan sebagai Jambi di tuan rumahnya? Nah di sini kita kan sifatnya kan nasional nih. Nanti ada rakernya itu yang diikuti oleh seluruh ketua DPC se-Indonesia. Ketua DPC, ketua DPD dan pengurus yang ikut rapat kerjanya nanti. Nah, di situ nanti akan menyampaikan aspirasi kita kepada DPP. Nanti sudah selesai semua, nanti pada tanggal 26 Julinya nanti hasil daripada Rakernas ini akan diserahkan kepada Presiden untuk diprioritaskan dari abdesi. Baik, berarti sedang dalam proses yang memang difokuskan seperti itu ya Pak ya. Nah, kalau untuk rangkaian acaranya sendiri, target peserta sejauh ini sudah berapa banyak Pak? Kalau kita target peserta di Jambi ini, saya kemarin hanya target 7.000. Karena kalau target lebih daripada itu, kita kewalahan nanti di penginapan gitu. Karena di Jambi ini kan penginapan kalau hotel kelas bintang 1, bintang 4 kan hanya berapa gitu. Kebanyakannya hotel kelas melati. Nah, oleh karena itu, agar kawan-kawan kita dari daerah itu datang ke Jambi ini kan nggak kecewa nih. Sehingga dia datang pakai hotel melati, kita siapin bisnya untuk antar jemput ke tempat acara gitu. Bagaimana kawan kita ini, saya dengan rekan-rekan yang di Jambi ini bukan hanya panitia, tapi seluruh kepala desa Provinsi Jambi ini sama-sama bekerja, sama-sama bertanggung jawab mensukseskan Rakernas di Provinsi Jambi. Karena ini yang pertama sekali. Ini saya rasa ini sangat luar biasa sekali nih sebenarnya nih. Jambi masih dipercaya menjadi tuan rumah. Kenapa dia nggak percaya tempat lain gitu kan? Iya, baik Pak Samsul. Ini menarik ya, kita akan dalami lagi terkait dengan Rakernas ini sendiri, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Saudara pemirsa, tetap di Dialog Ruang Publik.
saudara, terima kasih Anda masih menyaksikan Dialog Ruang Publik. Pembahasan kita masih terkait dengan abdesi dan persiapan Rakernas yang akan dilaksanakan di Provinsi Jambi. Kita lanjut tadi Pak Samsul ya, sebelum jeda terkait dengan persiapan. Nah, ini kan sebenarnya ketika membahas tentang persiapan pasti butuh dana seperti itu ya Pak Samsul. Nah, sebenarnya bagaimana pendanaan terkait dengan abdesi? Seperti kita ketahui tadi kan ART-nya sendiri belum ada gitu, anggaran rumah tangga juga belum disahkan. Terus bagaimana keterlibatan pemerintah Pak Samsul? Baik, kalau cerita masalah dana, peserta datang ke Jambi ini dia pakai dana sendiri. Karena DPD juga tidak menyiapkan dana gitu. Jadi mereka dari datang itu dia dana sendiri dia datang ke sini. Jadi pertanggungjawabnya sendiri, nanti kita bantu dengan SPPD-nya di sini. Nah, di hotel mana dia di nginap itu. Jadi biaya sendiri. Terkait dengan pemerintah, kami khususnya Abdesi Provinsi Jambi, seluruh kepala desa ya berterima kasih kepada Pemprov Provinsi Jambi, khususnya Pak Gubernur yang telah mendukung sepenuhnya tentang Rakernas ini di Provinsi Jambi. Memang Pak Gubernur luar biasa lah mendukung ke abdesi, sehingga mudah-mudahan ya acara Rakernas nanti sukses gitu. Saya yakin dan percaya ini akan sukses karena sudah adanya Pemprov untuk membantu daripada acara Rakernas ini. Baik Pak Samsul. Nah, kalau ke Datuk Sarkoni sendiri, ini kan sebenarnya ketika abdesi ini bisa jadi semua kepala desa ini membawa istilahnya masalah masing-masing yang ingin diselesaikan dalam musyawarah. Nah, kalau misalnya sorotan atau catatan terkait di Pak Sarkoni sendiri bagaimana Pak? Untuk di Jambi? Iya, untuk di Jambi. Karena untuk temuan kendala, yang namanya kita kan satu provinsi itu 11 kabupaten, satu kota, 2 kota ya. Dua kota. Untuk di Jambi kan sudah tahu hiruk pikuknya gimana, program ekonomi masyarakatnya gimana, jalan nasionalnya gimana, kan begitu. Ya mudah-mudahan nanti kan tanggal 25-26 mudah-mudahan jalan nasional kan aman. Nah, jadi mengenai temuan ya, temuan dari desa-desa khusus Muara Jambi, yang jelas kan hiruk pikuk sekarang kan masalah batu bara. Nah, tapi kami semua para kades kan belum menonjol ya permasalahan itu ya. Nggak ada sama sekali kalau kepala desa aja komplain gitu ya. Karena apa sebab? Karena ini kan ada juga menyangkut ekonomi masyarakat kan gitu. Yang jelas dulunya kalau di Jambi ini perkampungan lah, belum berani punya mobil kan punya mobil. Kan begitu, ngambil kredit. Nah, jadi kalau solusi saya ya kita atur aja. Nah, kita atur aja gimana mekanismenya, ya kita fungsikan sesuai dengan fungsinya masing-masing, sehingga kata orang itu Jambi aman. Nah, kalau kata Pak Jokowi itu kan kalau suatu provinsi macet itu kan maju, tinggal mengatur bagaimana ini bisa diatur sebaik-baik mungkin. Nah, sekarang nah, kita karena ya mau tidak mau kita singgung permasalahan itu. Nah, sekarang batu bara macet, ekonomi kita kan bergantung juga dampak UKM-nya, pedagang kecil-kecilnya. Nah, cuman saya hanya meminta itu pengaturan itu ya dulu kan batu bara ini kan bukan inilah. Nah, kalau untuk Rakernas ini mudah-mudahan tidak terganggu permasalahannya kan. Baik, nah, cuman saya hanya berpesan nanti harapan kita untuk pemerintahan Jambi berenergiklah, karena ini semuanya menyangkut ekonomi masyarakat. Nah, ekonomi masyarakat itu kebanyakan di perdesaan, baik, bukan Pak Sarkoni. di perkotaan. Ya. Kalau dari Pak Sarkoni demikian. Nah, kalau dari Pak Robani sendiri seperti apa Pak? Tentang Rakernas, kami memang udah persiapkan untuk hotel-hotelnya, untuk armada yang antar jemputnya nanti itu udah kami siapkan seperti yang disampaikan ketua tadi. Itu biaya masing-masing. Dan di sini juga saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur yang udah luar biasa membantu kami abdesi. Jadi tetap kami dari abdesi tetap mendukung program Pak Gubernur. Baik Pak Robani, jadi memang ada terkait dengan program gubernur yang ditekankan seperti itu ya. Dan juga tadi banyak program-program juga yang sedang diajukan seperti demikian rupa pemirsa. Nah, bagi pemirsa mungkin segmen ketiga kita akan kembali usai jeda, tetaplah di Dialog Ruang Publik.
maaf maksud kami, maksud kami adalah ini di akhir ya, ternyata kita sudah dimasuk di akhir segmen pemirsa, mohon maaf. Jadi tadi sudah disampaikan terkait dengan bagaimana adaptasi ini sendiri, update ini sendiri yang bisa menjadi fokus juga untuk pemerataan pembangunan yang ada di kabupaten daerah. Dan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, saudara. Saya Hazir Akbar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.